Saya benci sama Islam. Wah. Yang nancep di benak saya sebelum itu gitu ya, bahwa Islam itu agama yang sangat memaksa. Kekuasaan gereja itu sungguh sangat absolut gitu, yang diciptakan gitu kan karena proses politik sehingga mempengaruhi pada kehidupan religi, kehidupan Yes. agama dengan semua intriknya. Nah, itu kalau kita kupas di situ tuh makin makin ini lagi nih. Wow. Jangan sampai kamu mengecewakan ibu. Itu tuh yang berat buat saya. Ketika saya ketemu ibu saya pasti diajak ke gereja kan. Ibu saya masih pengen anak saya itu diajak ke gereja. Dan ibu saya kan memang aktivis. Waktu itu menjabat ketua WKRI, Wanita Oh. Katolik. Saya pamit bukan pindah kota, tapi saya pamit karena malam ini saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Yang satu hal yang ibu saya cerita yang paling menyentuh itu ketika melihat sholat jamaah di rumah saya dilakukan. Pengalaman pribadi saya melewati karena saya Proses mengkaji, belajar, belajar. proses gitu. Tapi I kalau see. ibu saya itu benar-benar jalur patas kalau menurut Iya, saya. iya. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Assalamualaikum sahabat hijrah Mu'alaf Channel. Apa kabar? Insya Allah selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kami hadirkan kisah perjalanan hidup yang menyentuh hati, terutama dari saudara-saudara kita yang menemukan iman Islam dalam pencarian kehidupan. Mari kita simak kisah penuh hikmah berikut ini. Oh ya, sebelumnya bantu dengan subscribe channel kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irfan. Sehari-hari sebagai karyawan di perusahaan finansial syariah gitu ya. Dan tinggal di sekitar Cibubur, ya, nggak jauh dari lokasi di sini. Saya berasal dari Jawa Timur, dari kota yang dingin lah ya di Jawa Timur, salah satu kota yang dingin di Jawa Timur. Saya tinggal di Jakarta mulai dari tahun 2008. Nah, sebagai seorang Muslim, saya kembali bersyahadat itu di tahun 2007. Oke. Tahun 2007 saya kembali mengucapkan syahadat karena kita dulu lahirnya semuanya Muslim, gitu kan. Oh gitu, Pak. Berarti di sharing perjalanannya sempat. Ya, kita diciptakan Allah kan Oh, fitrahnya Masya sebagai Allah, Muslim. Masya Allah. Jadi, Menarik diksinya. ya, jadi saya akhirnya kembali menemukan jalan sebagai seorang Muslim lagi, gitu kan. Itu di tahun 2007 dan alhamdulillah keluarga yang sebelumnya kami semua berasal dari Nasrani gitu ya, sekarang sudah Muslim semua juga. Semua termasuk. Menarik. Kami 4 bersaudara, saya anak yang keempat, Anak terakhir ya. anak terakhir. Tadi kota dingin, salah satu kota dingin di Jawa Timur. Ayah sekarang ngalam. Saya arek Malang kan. Yes. Saya sempat agak bingung waktu baca tulisan itu tuh, Pak. Di rumah teman saya. Wah, Karangalam. apa ini sih balik-balik? Oh, ternyata saya arek Malang. Gitu. Masya Allah. Pak Irfan, artinya kesadaran sebagai seorang hamba itu kembali di 2007. Boleh dong. Tapi kan sebelumnya artinya Bapak non-Muslim. Ya, Non-Muslim. Sebelumnya Katolik atau? Katolik. Oh, Katolik ya. Artinya kalau dari beberapa teman yang berbincang berangkat dari Katolik, katanya ada hampir kesamaan antara Katolik dan Islam gitu. Gapnya nggak terlalu jauh gitu. Dulu menurut Bapak punya pandangan apa Pak terkait Islam dalam hidup Bapak tuh? Saya benci sama Islam. Wah. Benci sekali gitu karena jadi background saya sebenarnya keluarga kami ini bukan murni dari keluarga
Nasrani gitu ya. Tapi sebenarnya percampuran karena bapak saya sebenarnya dari latar belakang dari keluarga Muslim. Oke. Tapi memang ketika menikah masuk ke Katolik. Oke. Jadi pernikahannya dilakukan secara Katolik gitu. Nah, keluarga besar dari bapak memang ya kakek saya adalah salah satu pendiri ya organisasi keislaman yang ada di Indonesia yang ada di daerah ya, maksudnya pendiri yang di daerah, bukan pendiri pusatnya. Oke. Ya, salah satu organisasi Islam besar di Indonesia. Besar. Ya, Hanya ada 2 yang besar itu. ya, hanya ada 2. Nah, kakek saya termasuk aktivis, jadi beliau pendiri sekolah gitu ya, yang bergerak organisasi keislaman ini bergeraknya lebih banyak di pendidikan salah satunya. Ya. Nah, beliau suami istri kakek nenek saya ini adalah kepala sekolah dan juga pendiri gitu kan. Jadi memang aktif berdakwah gitu. Nah, kenapa saya benci dengan Islam? Karena saya melihat pada saat saya mulai tahu gitu ya tentang perbedaan tadi yang ada di keluarga, kakek saya ini lebih sering memang apa ya dalam tanda kutip menteror lah gitu. Oke. Masa kecil saya gitu. Dengan menyampaikan bahwa apa yang saya jalankan itu nggak benar gitu. Oh, artinya narasi yang dibangun sudah Ya. dimensinya sudah ini kebencian gitu. Kebencian, bahkan sampai nakut-nakutin lah, namanya anak kecil gitu kan, yang didoktrinkan adalah ditakut-takutin, misalkan, kamu nanti kalau tetap ke gereja, matimu disalib loh, Oke. gitu. Yang kamu ikutin kan matinya disalib, jadi selalu kayak gitu, jadi namanya anak kecil gitu ya. Itu umur berapa kira-kira, Pak? Saya mulai merasa ini tuh, jadi ada fase ketika saya mungkin masih umur-umur TK ya kalau nggak salah itu ya. Wow, kecil sekali ya. Ya, karena saya ingatnya karena kita jadi hidupnya bersebelahan. Jadi sebelumnya kita rumah berbeda dengan kakek nenek saya dari bapak gitu ya. Tapi setelah saya menjelang saya mau masuk TK, kita pindah ke satu komplek perumahan baru lah gitu ya. Kemudian tinggal bersebelahan. Itu di Kota Madiun ya. Jadi kita waktu itu tinggalnya di Madiun. Bersebelahan bahkan ada pintu penghubung gitu. Oh, oke. Sehingga ya kita kalau mau ke rumah kakek nenek nggak perlu ke depan gitu, tinggal Dari lewat belakang ya? belakang gitu, ada connecting door-nya lah gitu. Yes. Nah, itu setiap pagi kakek saya terutama gitu ya, ngegedor rumah gitu atau kaca gitu. Subuh gitu. Padahal bapak saya waktu itu kan memang Iya. masih Ini Katolik ya? di Katolik kan. Sehingga akhirnya kalau nggak salah saya umur 5 apa 6 tahun gitu ya, itu akhirnya bapak saya kembali. Nah, disitulah start saya merasakan kebencian tadi dimulai. Karena keluarga saya jadi sempat apa ya, bapak ibu saya akhirnya kan jadi Ada gap lah. beda. Awalnya memang mau selesai gitu, ibu saya nggak mau gitu. Tapi karena permintaan kakak-kakak saya semua, intinya udahlah kita tetap jadi satu keluarga. Meskipun sudah berbeda begini gitu kan, ya kita saling tolerate. Awalnya ibu saya mengiyakan karena ya yang ibaratnya berbeda cuma bapak gitu kan. Tapi lambat laun dengan datangnya terus kakek saya yang menteror tadi, 3 orang kakak saya itu akhirnya masuk Islam juga gitu. Oh. Nah, jadi makin nggak ini nih kondusif suasananya itu. Ibu saya selalu ngasih masukan yang negatif juga tentang pengaruh kakek dan juga jadinya saya sering kali namanya anak kecil gitu ya, kita ngelihat saudara-saudara saya sholat, beribadah gitu. Saya beda sendiri nih ke gereja. Hanya Itu tinggal ada, berdua sama ibu ya? iya, ada rasa yang gimana ya? Kok saya beda sendiri ya gitu ya? Kenapa saya harus berbeda dengan saudara-saudara? Tapi yang muncul bukannya ya karena tadi rasa sedih, rasa ini akhirnya malah jadi benci gitu. Iya, iya. Ini Karena gara-gara saya kakek menganggap nih, gitu. Islam itu adalah pemecah belah keluarga saya gitu. Masuk akal sebenarnya saat itu, Pak. Iya, Karena ngelihat perlakuan kakek seperti itu ya. iya. Dan ya karena terus-terusan ditakutin juga. Saya tuh sampai kalau mau ini ya kakek saya keluar atau saya menghindar gitu. Takut gitu. Mau ketemu tuh pasti wah ini nanti kalau ketemu pasti diceramain lagi nih. Iya, iya. Nah, jadi menghindar. Nah, itu malah yang kebentuk saya jadi malah nggak ini ya. Dan ya karena di sekolah waktu sejak SD kan ibu saya masukkan di sekolah Katolik juga gitu ya. Jadi ketemulah dengan komunitas lingkungan teman-teman yang memang juga seiman waktu itu kan.
Nah, narasi yang kebentuk juga akhirnya makin menguatkan kebencian tadi. Ya, tendensinya kenceng ya terhadap Ya, Islam. itu kan jelas nih kalau kita lagi kumpul-kumpul begitu kan ya pasti ngobrol, Iya, iya. itu mah begini Islam tuh begini-begini orangnya begini. Ya kayak begitu masa ke masjid aja apa ibadah aja lepas sandal gitu kan kayak gitu karena macam-macam lah ya anak kecil gitu kan. Tapi narasi sangat kuat kebentuknya tuh itu sampai akhirnya ibu saya eh, apa namanya pengen saya masuk ke sekolah pastur gitu. Jadi saya mulai dikenalkan dengan seminari itu waktu saya SMP. SMP. Sebelum SMP malah, jadi sudah mulai dikenalkan dari sejak kelas 6 ya. Bahwa ada seminari menengah itu di Garum, di Blitar, Jawa Timur gitu kan, yang nantinya akan mempersiapkan untuk ke seminari tinggi gitu. Oke. Jadi seminari menengah ini ya kayak level SMP, SMA-nya lah gitu. Nah itu setiap liburan saya main ke sana pasti. Liburan sekolah gitu kan, kenaikan tingkat kenaikan kelas. Saya lebih sering main ke seminari itu, ya untuk berkenalan, untuk bisa mempelajari lebih dalam lagi gitu. Sampai dengan waktu SMA itu juga masih itu main ke Garum. Apalagi waktu SMA ya kita sudah mulai banyak ini ya diskusi-diskusi gitu kan. Pikirannya mungkin juga lebih ini lagi dengan waktu itu era saya kan era-era 98 itu kan lagi kritis-kritisnya Literasi makin pelajar, banyak ya. mahasiswa, mulai literasi mulai kuat. Nah itu diskusi itu pun saya juga sama, itu mulai banyak pertanyaan lah gitu. Sehingga waktu di seminari itu saya sudah mulai ada 2 pertanyaan yang mengganggu di benak saya gitu. Pertanyaan apa tuh, Pak? Pertama, saya menemukan bahwa Alkitab atau Injil gitu ya, itu dicetak dalam misalkan ada beberapa versi gitu kan. Ya, ada beberapa versi misalkan King James gitu kan. Kemudian ada di Indonesia aja ada yang terbitan Majelis Wali Gereja, ada Lembaga Alkitab Indonesia. Saya kumpulkan dan saya lihat gitu, saya bandingkan cetakan tahun ini itu bahkan ada bedanya gitu. Saya mulai bertanya gitu. Kalau saya sebagai seorang orang beriman gitu ya, ini kan pegangan saya gitu. Dunia akhirat loh ini, panduan saya gitu kan. Kok bisa berbeda gitu? Lantas yang harus saya pegang yang terbitan mana? Ya. Itu sampai di situ tuh karena ya logika anak SMA gitu ya. Kita nggak yang cuman itu sudah mulai ada pertanyaan gitu lah. Yang kedua saya mulai melihat bahwa terutama di Perjanjian Baru dari mulai 4 Injil itu sampai ke belakang gitu ya. Apalagi di Injil aja lah. 4 Injil dan Kisah Para Rasul di situ saya tidak pernah menemukan Yesus mengatakan dia minta disembah sebagai Tuhan. Gitu. 2 pertanyaan itu yang saya tanyakan gitu. Setiap kali saya bermain ke seminari. Ada jawaban dari teman-teman seminar atau dari... Saya tidak menemukan jawaban. Jadi selalu jawabannya lebih banyak normatif, diplomatis gitu. Yang buat saya nggak firm lah gitu. Sampai akhirnya kuliah di Kota Malang gitu kan. Salah satu universitas negeri yang ada di Kota Malang. Nah saat di Malang itulah saya banyak namanya mahasiswa ya, kita aktif di organisasi, banyak bertemulah dengan berbagai kalangan gitu. Betul. Aktivis, baik itu aktivis pergerakan reformasi saat itu gitu ya, 98. Ya 98 antara tahun-tahun itu, atau aktivis kegiatan dakwah juga gitu. Kan dalam organisasi kemahasiswaan juga ada banyak yang berafiliasi ke keislaman gitu ya, ada HMI, PMII, ada GMNI. Jadi saya banyak bertemu dengan, saya sendiri dulu aktif di PMKRI, PMKRI gitu, mahasiswa Katolik gitu kan. Nah jadi kita banyak diskusi gitu kan. Dan jujur dari diskusi-diskusi itu yang merubah saya saat itu melihat Islam, merubah cara pandang saya kan dari yang sebelumnya banget. benci gitu kan, menjadi pelan-pelan sedikit-sedikit menjadi terbuka gitu. Saya melihat bahwa sepertinya saya salah nih dalam melihat Islam. Ya saya mulai banyak menemukan itu. Apa yang membuat berubah itu banyak sih, kasusnya banyak gitu. Ya dari cara sosialisasinya, kemudian saya banyak terlibat dalam
proyek-proyek karena waktu itu saya mendirikan satu organisasi kemahasiswaan namanya IMPAS, Ikatan Mahasiswa Peduli Anak Sosial. Jadi misi kita adalah mendekati atau membantu anak-anak jalanan nih, Anjal gitu ya. Anjal. Yang mereka ngamen, mereka terlibat mungkin kehidupan bebas di jalan gitu ya. Kita bawa mereka, kita kumpulan mahasiswa, kita ajarin mereka literasinya, kita ajarin mereka, bahkan ada yang level usia waktu itu SMP misalnya, itu belum bisa baca tulis gitu. Nah itu kita masuk ke sana gitu. Nah di situ saya bertemu dengan banyak teman-teman yang dari Muslim gitu kan. Ada bahkan yang backgroundnya dia dari keluarga yang memiliki pondok pesantren misalkan gitu. Saya berkunjung ke pondok pesantrennya, saya main, berkenalan dengan kiainya, ngobrol, bahkan stay di sana misalkan seminggu, nginep gitu ya. Masya Allah. Nah, satu yang membuat saya berubah adalah ternyata yang nancep di benak saya sebelum itu gitu ya, bahwa Islam itu agama yang sangat memaksa. Saya temukan beda, bahwa di Islam itu diajarkan sesungguhnya la ikraha fidin. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Nah, saya menemukan itu. Dan saat saya bertanya, saya diberikan penjelasan itu. Memang pada dasarnya Islam tidak pernah memaksa. Nah, itu yang merubah saya langsung. Masa seperti itu? Ditunjukin ayatnya. Gitu kan. Nah, di situ saya baru menyadari bahwa ya berarti ada yang salah nih dengan pemahaman saya tentang Islam selama ini. Akhirnya saya bertanya, setiap saya main dengan teman-teman saya yang berlatar belakang tadi, punya pondok pesantren gitu kan. Ya saya akhirnya diskursus lah istilahnya ya, belajar tentang sebenarnya Islam itu seperti apa sih akidahnya. Kemudian saya nggak bicara lebih panjang tentang fikih dulu lah, belajar tentang Islam. Kulitnya aja dulu Pak ya. Ya seperti apa sih sebenarnya. Nah itulah dialog itu terjadi dan saya tidak pernah merasakan dipaksa. Even saya saat stay di pondok mereka atau ini, mereka sholat atau apa ya dibiarin aja. Dan mereka tahu bahwa saya memang Katolik gitu ya. Mereka juga ada bahkan guyonan atau bercandaan sekalipun tidak pernah ada. Dong syahadat atau itu enggak gitu. Jadi benar-benar respect yang saya rasakan dan justru itu tuh yang menyentuh saya di awal dan kita nggak bicara ayat, nggak bicara apa jauh-jauh gitu ya di situ gitu. Dan ternyata setelah saya mempelajari Islam lebih gitu kan, pelan-pelan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ada di benak saya ketika saya tadi di seminari belajar tadi kan, terjawabnya justru di sini gitu. Masya Allah. Nah itu yang membuat saya akhirnya makin mencoba untuk belajar lagi dan saya sudah itu sekitaran tahun saya lulus kuliah sekitar tahun 2005 karena molor. Jadi saya 2003 itu sudah kerja gitu karena ada program waktu itu program manajemen trainee lah ya yang perusahaan datang ke kampus untuk rekrutmen gitu. Saya posisi memang belum lulus tapi sudah kerekrut gitu kan. Jadi tinggal skripsi sebenarnya tapi akhirnya molor lah. Ketunda gara-gara bekerja. Nah, dalam proses itu saya terus mempelajari, terus membandingkan juga dan pada akhirnya saya punya ini sendiri dalam hati saya gitu ya. Kalaupun toh saya pada akhirnya akan bersyahadat gitu, saya memang merasa harus bukan karena dipengaruhi oleh orang-orang meskipun tentu itu atas kehendak Allah gitu ya, hidayah Allah, tapi ikhtiar saya adalah saya pengen ikhtiar sendiri dulu nih. Jadi saya mau memantapkan diri saya gitu. Nah, jadi saya karena punya niatan kayak gitu, jadi di sekitaran tahun 2005 itu memang akhirnya saya roadshow ke beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Wow. Niatnya memang pengen belajar. Niatnya memang pengen belajar tuh. Pengen belajar. Artinya itu pergumulan di dalam hati itu udah makin kenceng dong Pak? Atau malah terakhir itu kan kebencian terhadap Islamnya kenceng banget. Perlahan mulai terkikis tuh ya. Betul. Artinya terus ditambah dua jawaban yang nggak terjawab ketika lagi di seminari itu. Yeah. Apakah itu juga salah satu alasan Bapak akhirnya ragu sama agama yang lama? Ya sebenarnya
bukan hanya 2 pertanyaan itu ya. Sebenarnya banyak gitu kan. Yang di perjalanan saya temukan. Yang membuat saya memang meragukan itu. Bahkan ya kalau dikupas apa saja itu ada banyak pastinya. Bagaimana saat itu ketika kita belajar sejarahnya gitu kan, itu makin terlihat lagi bagaimana ternyata kita melihat kekuasaan gereja itu sungguh sangat absolut gitu yang diciptakan gitu kan karena proses politik sehingga mempengaruhi pada kehidupan religi, kehidupan agama dengan semua intriknya. Nah, itu kalau kita kupas di situ tuh makin ini lagi nih. Wow. Gitu kan. Jadi ya itu yang membuat saya makin merasa saya harus lebih kenal lagi dengan Islam gitu. Nah, saya akhirnya memutuskan karena saya 2005 saya udah dalam bekerja gitu kan. Nah, 2005 saya memutuskan untuk sempat keluar dari pekerjaan yang tadi, yang lama, untuk menyelesaikan skripsi saya, menyelesaikan kuliah saya, dan masa itu jeda di mana saya nggak kerja itulah saya putuskan untuk saya pengen belajar lebih dalam. Akhirnya tadi. Roadshow tadi. Jadi sambil menyelesaikan skripsi saya sambil roadshow ke beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Itu ada di Malang, di Surabaya, dan di Jember. Pulang dari situ sebenarnya sudah boleh dibilang saya sudah hakul yakin, sudah mantap untuk bersyahadat. Yang belum yakin adalah bagaimana saya menata hati saya untuk bisa nanti menyampaikan ke ibu saya gitu. Karena itu PR paling besar ya? Iya. Tinggal satu pertanyaan itu di dalam diri saya waktu itu ya. Karena saya masih, ya ilmu saya belum nyampe jauh gitu waktu itu. Belum, pemikiran saya adalah kalau saya bersyahadat, ya saya mungkin jadi anak yang durhaka buat ibu saya gitu. Karena di perjalanan hidup saya itu, ibu saya itu selalu mewanti-wanti, tinggal kamu nih, tiangnya ibu. Iya benar, karena kakak yang 3 ini sudah masuk Islam. Tinggal kamu yang diharapkan oleh ibu. Gitu. Wah itu beban banget itu. Jangan sampai kamu mengecewakan ibu. Itu tuh yang berat buat saya. Karena bagaimanapun saya paling dekat gitu. Karena mungkin anak terakhir juga, emosional saya dengan ibu tuh paling dekat. Jadi saya paling nggak bisa itu kalau dianggap jadi anak durhaka gitu. Aduh. Jadi, nah di situ yang bikin saya maju mundurnya. Bukan masalah tentang keyakinan terhadap ketauhidannya, sudah bukan itu lagi gitu. Itu sudah selesai gitu. Saya udah percaya bahwa ya Allah itu Satu-satunya satu gitu. Rob ya. Ya. Dan saya tidak menemukan di situ pihak atau orang yang bisa membantu atau menguatkan saya gitu. Tapi sempat bertanya sama beberapa ustadz atau kiai ketika menghadapi ini, Pak. Ya tentu. Saya ketika keliling itu kan, ya ketika saya sudah merasa mantap, saya memang bercerita juga. Oke. Apa jawaban mereka? Ya waktu itu mereka lebih memberikan masukan bagaimana bahwa itu adalah hubungan antara makhluk dengan penciptanya gitu ya. Hablum minallah itu. Jadi mereka meyakinkan saya bahwa itu tidak ada kaitannya dengan saya menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Tapi saya bilang itu kan pandangannya Allah gitu. Di mata manusia belum tentu bisa diterima seperti apalagi di mata ibu saya gitu. Ya. Saya bertanya balik, bagaimana kalau Bapak sebagai saya ketika saya menyampaikan ini ke ibu saya, kemudian ibu saya marah dan menyumpahi saya gitu. Dan mengatakan saya anak durhaka atau bahkan mendoakan saya jadi nggak selamat gitu. Ini doa ibu loh, meskipun dia ini, tapi kalau itu terlontar apa yang harus saya lakukan? Nah itu yang nggak terjawab. Artinya saya tidak teryakinkan gitu. Saya hanya bisa waktu itu ya selain bertanya masih terus konsultasi dengan beberapa ini, tapi saya juga berkonsultasi kepada yang di atas gitu ya. Saya menyerahkan juga gitu. Saya minta petunjuk aja. Jadi apa yang harus saya ini lakukan dengan itu? Karena saya merasa jadi dalam proses tadi ya Mas ya. Ketika saya ketemu ibu saya pasti diajak ke gereja kan. Dan saya nggak mungkin nolak. Sementara hati saya sudah bertentangan gitu. Jadi yang terjadi ketika saya ke gereja, ya saya hanya duduk, berdiri, sujud, hanya melakukan gerakan. Ya karena untuk tetap membuat orang tua terutama ibu, yang pertama nggak curiga, yang kedua ya udah buat ibu senang aja nih. Iya. Tapi itu kan bertentangan dengan batin saya. Pasti. Itu luar biasa itu pertentangannya. Pasti itu. Dan saya harus menjalani itu hampir 2 tahun kan, karena 2005 saya sudah merasa
ini tadi, dan saya akhirnya baru bersyahadat itu di 2007. 2007. Wow, panjang juga ya. Jadi Waktu tunggunya itu. ya karena memang buat saya sungguh nggak mudah gitu ya. Ibu saya orangnya sangat keras dalam mendidik. Ibu saya seorang guru dan masih dibesarkan dengan pola-pola pendidikan zaman kolonial gitu, yang sangat keras itu. Melawan orang tua itu satu hal yang ini banget gitu. Aib banget ya. Ya. Kalau anak sekarang mungkin ini ya, sama orang tua udah kayak temen gitu ya. Kalau zaman saya dulu sama orang tua tuh takut gitu, masih yang Zaman saya masih takut, Pak. ya orang tua ngomong apa aja, sudah kita diem pasti kan gitu. Betul. Kalau berani aja satu kata kita ngebantah, waduh panjang itu urusannya. Panjang. Nah di situ tuh, jadi berawal dari tadi ya, saya nggak pengen jadi anak yang durhaka tadi, itu maju mundur. Nah ternyata Allah memberikan jalan pada akhirnya. Jadi itu yang saya sangat mensyukuri, perjalanan itu ternyata Allah memberikan jalan. Jangan seperti itu, Pak. Jadi di satu waktu saya itu nggak sengaja gitu ya, itu mendengarkan kajian gitu. Ya, mendengarkan kajian yang menceritakan tentang bagaimana sahabat Rasulullah ini memperlakukan ibunya yang tahu bahwa dia sudah bersyahadat dan marah ibunya ini dengan cara-cara yang luar biasa santun. Disuapin lah, gitu kan, ibunya sakit dirawat, diberikan hadiah-hadiah. Jadi dia menunjukkan bagaimana hidupnya dia berubah menjadi jauh lebih baik ketika dia sudah bersyahadat. Dan ternyata saya juga memang benar memahami bahwa justru Rasulullah juga mengajarkan kalau misalkan kita sudah berbeda dalam hal itu kan bukan berarti Bakti kita bakti kita berhenti atau cinta kita berhenti. Selama tidak diajak atau bermaksud bermaksud kepada Allah gitu kan. Bahkan kita harus menunjukkan akhlak yang jauh lebih baik. Betul. Nah itu yang akhirnya saya temukan, dan kisah itulah yang menginspirasi saya gitu. Dan memberanikan saya untuk pada akhirnya ya saya udah nggak bisa mundur lagi kalau begitu. Ya dengan saya mendengarkan itu nggak sengaja, jadi ikut kajian materinya tentang itu gitu. Jawaban kayaknya, doa Ya, ya, minta jawaban ditunjukin itu, jalan ya. Yes. Buat saya itu langsung kena gitu ya. Oh ini berarti Oke, clue nih Allah ya, kasih. jawabannya Allah di sini nih. Karena kisahnya tuh langsung kayak spesifik banget nih, kayak menjawab pertanyaan. Relate ya? Iya, kegunaan anak sekarang bilang relate gitu ya, kegunaan saya waktu itu gitu kan. Udah akhirnya saya datang ke salah satu pondok yang saya datengin di kota Malang itu. Saya datang, saya bilang saya mau bersyahadat. Kiainya bilang, kebetulan kiainya itu bapak teman saya tadi yang teman Punya pondok itu. ya, jadi yang kita beda kuliah, beda universitas, tapi bertemu dalam aktivitas ini kan, kemahasiswaan tadi. Udah saya bersyahadat di pondoknya, dan setelah saya bersyahadat itu saya memberanikan diri telepon ke ibu saya untuk menyampaikan. Ditelepon sampai ini, Pak. Saya telepon karena kan ibu saya udah tinggalnya di Madiun waktu itu. Telepon saya sampaikan bahwa saya sudah bersyahadat hari ini gitu kan. Alhamdulillah. Apa Ibu? Telepon ditutup. Telepon ditutup, saya telepon lagi udah nggak bisa. Saya coba besok paginya saya hubungin telepon, tapi bapak saya kan yang angkat, saya sampaikan, terus ya bapak saya udah tahu, dan ibu saya keluar dari rumah. Bapak saya nggak tahu ibu saya waktu itu kemana gitu. Intinya kabur aja dari rumah waktu itu, meninggalin gitu, nggak tahu kemana itu. Bapak saya lagi nyari lah gitu. Ya. Wah itu saya sedihnya bukan main. Beban banget tuh, kayak wah gara-gara saya nih pasti. Pasti. Nggak mungkin ibu saya begitu kalau bukan karena apa yang saya sampaikan. Lawang ketika ditelepon nggak ada sepatah kata pun yang keluar, langsung dimatiin. Nangis. Masih ingat? Oh, nangis. Nangis. Dan bilangnya adalah, kok kamu tega sama Langsung ibu? dimatiin. Langsung mati. Saya bisa mau bayangin di situ, Pak. Ya, itu udah rasanya udah dunia runtuh gitu. Tapi ya karena saya sudah sebelumnya sudah mencoba untuk menguatkan hati gitu kan, dan begitu saya syahadat kan memang ya saya langsung sholat gitu kan, diajak jamaah waktu itu saya bersyahadat sebelum sholat isya, jadi pada sholat maghrib biasanya memang si Pak Kiai ini mengumpulkan santri-santrinya untuk lanjut tadarus kayak gitu kan. Setelah itu sambil nunggu sholat isya gitu. Nah
saya menyampaikan itu. Nah, jadi akhirnya dibuatlah sesi khusus, kemudian saya bersyahadat, disaksikan oleh para santrinya. Nah, setelah itu azan Isya diajak sholat jamaah. Saya bilang, Pak Yai, saya belum begitu hafal. Udah, kamu ikutin aja gerakannya. Gitu. Yang ada, pokoknya sepanjang saya takbiratul ikram sampai selesai gitu ya. Yang ada saya cuma nangis. Masya Allah. Jadi apa namanya nggak ngerti gitu kan. Bacaannya apa, tapi di sini tuh semua kayak beban tuh lepas. Nah, itu yang justru menguatkan saya gitu. Apa namanya? Saat besoknya saya telepon ke ibu, Pak. telepon ke ibu dan menyampaikan itu tuh, ya saya udah nggak punya beban gitu. Saya udah kebayang reaksinya akan seperti apa, tapi justru habis sholat yang itu seperti merilis beban saya. Gitu. Dan pada akhirnya setelah benar dugaan saya, respon yang saya terima seperti itu, saya udah nggak yang down banget gitu. Ya, Saya karena udah prepare sebelumnya. Iya, itu sih. Nah, itu saya sempat coba setiap hari hubungi sampai akhirnya bapak saya bilang udah biarin aja dulu. Nggak apa-apa, ini ibumu ternyata ada di rumah kakaknya. Yang penting udah ada Iya, kabar ya. ada kabar di sini dan intinya beliau juga lagi menenangkan hatinya mungkin gitu kan. Ya sudah, saya coba untuk cooling down dulu, saya nggak kontak. Gitu. Berapa lama itu kira-kira Pak? Nggak kontak ibu? Kalau saya mencoba komunikasi itu hampir setiap hari saya coba terus gitu ya. Tapi ibu saya baru mau untuk berkomunikasi lagi dengan saya itu setelah anak saya pertama lahir. 2010. Jadi saya 2008 menikah. Saya pamit bahwa saya telepon, saya akan tapi ya sama, ditutup teleponnya. Gitu. Jadi lumayan panjang ya, dan kontekan sama ibu ya? Ya kontak dalam artian saya tetap telepon gitu kan, pulang juga pulang gitu, tapi nggak ngobrol gitu. Oh, sikapnya masih dingin ya? Dingin. Kalau saya pulang masuk ke kamar, nggak mau ketemu, nggak mau. Ya gitulah. Jadi 2008 saya akhirnya menyampaikan bahwa saya akan menikah gitu dengan saya akan akad. Ya akhirnya saya jalan sendiri. Jadi ya saya cuma minta doa restunya aja. Orang tua nggak datang? Nggak ada. Keluarga yang lain? Nggak ada. Karena meskipun kakak-kakak saya itu sudah muslim, tapi melihat kondisi ibu yang seperti itu, ya mereka tuh jadi ini juga nih. Bete sama bapak juga? Bukan bete juga. Sebenarnya mereka support. Cuman kalau harus datang itu artinya mereka kan menunjukkan dan mendukung saya gitu kan. Okay. Mereka dalam posisi juga ya dilema juga gitu. Harus berhadapan-hadapan dengan ibu juga gitu kan. Jadi mereka juga akhirnya dengan kesibukannya waktu itu kan kita sudah beda kota juga gitu kan. Ya akhirnya nggak datang gitu. Ya sudah. Karena saya tahu bahwa dalam Islam kita bisa berangkat sendiri gitu ya, laki-laki. Bismillah aja saya berangkat nikah. Itu 2008 tuh ya? 2010 anak saya lahir, saya telepon, saya kabarin, ya cuma bilang selamat gitu kan. Saya nggak tahu, ya udah saya minta doa restu mudah-mudahan anak saya sehat gitu kan, istri saya juga. Ternyata beberapa hari kemudian datang ke rumah mertua saya gitu kan, datang menjenguk. Itu baru mulai agak cair. Masya Allah. Di situ 2010. Tapi tantangan berikutnya ada. Wow. Tantangan berikutnya adalah ibu saya masih pengen anak saya itu diajak ke gereja. Oke. Jadi sayanya nggak bisa, cucunya nih. Wow. Nah, jadinya terjadi tarik ulur lah. Laki-laki? Cewek. Nah, terus Pak? Ya, karena saya 2008 setelah itu saya kan dapat kesempatan pindah ke Jakarta gitu kan. 2008 saya masuk Jakarta. Jadi secara jarak kan sudah agak lumayan ini ya. Jadi ya meskipun ibu saya pengen anak saya gereja gitu ya, tapi karena beda kota jadinya ya tekanannya nggak terlalu, meskipun ada keinginan. Jadi komunikasi itu tetap, kalau misalnya ibu ke Jakarta atau apa itu
menyampaikan. Ya saya bilang nggak bisa, ini kan anak saya, maksudnya ini keluarga saya, jadi saya juga harus memberikan ini gitu kan, pengajaran seperti ya keluarga saya gitu. Apa tanggapan ibu ketika dapat jawaban begitu? Ya tetap berharap bahwa ada salah satu keturunannya yang siapapun itu ya bisa meneruskan atau mendampingi beliau gitu. Nah itu berjalan sampai akhirnya mulai berangsur-angsur ya, karena beda kota tadi kan mulai berangsur-angsur intensitasnya berkurang gitu kan, sehingga akhirnya ya sudah mungkin beliau udah lupa atau seperti apa gitu kan. Nah di 2014 di malam Natal 2014 ibu saya itu ya seperti biasa mau berangkat ke gereja gitu kan, misa malam Natal. Bapak saya tanya habis maghrib, nanti misa nggak gitu kan. Ya gitu. Ya, seperti biasa beliau tetap nganterin sih gitu. Ya, dan ibu saya kan memang aktivis. Waktu itu menjabat ketua WKRI, Wanita Katolik. Dan sudah bertahun-tahun gitu sebagai aktif. Karena memang Makanya kenceng banget ya. ya, dibesarkan dari keluarga aktivis juga. Jadi bahkan di beberapa keluarga saya itu adik sepupu saya gitu ya, ada yang jadi pastor juga. Kakak sepupu saya ada yang jadi pastor juga. Jadi memang cukup inilah di keluarga ibu itu Kenceng ya. kenceng gitu. Menjelang Isya, ibu belum keluar kamar. Bapak saya nanya, ini jadi nggak jadi gitu. Begitu selesai bapak saya sholat Isya, ibu saya masih belum keluar, akhirnya dipaksa kan, digedor. Ada apa gitu. Dipikirnya ada something gitu. Begitu keluar, badan ibu tuh gemeter. Keringat dingin. Nah, bapak saya mikirnya kenapa, apa sakit gitu. Ibu saya cuma bilang, enggak, aku nggak sakit. Tolong bimbing aku untuk bersyahadat malam. Allahu Akbar. Waduh, itu bapak saya udah langsung speechless. Jadi malah nanya balik gitu. Saya kayak nggak yakin gitu kan. Iya, iya. Dijawab, iya gitu. Ya udah, akhirnya bapak saya langsung sujud syukur, sambil nangis dia sujud syukur. Kemudian ketika itu menghubungi Pak RT, tetangga-tetangga untuk jadi saksi gitu kan. Malam itu disyahadatkan oleh bapak saya sendiri gitu. Disaksikan oleh tetangga-tetangga. Nah, begitu selesai bersyahadat, ibu saya tetap minta dianterin ke gereja malam itu. Kenapa? Udah, pokoknya anterin aku ke gereja. Oke. Sampailah di gereja. Kalau misa malam Natal itu yang kedua biasanya kan dari jam 8 malam. Kurang lebih selesai di setengah 10. Kalau ada, karena ada baptis biasanya kan kalau malam Natal, jadi agak panjang misanya. Nah, begitu selesai misa, itu biasa pastor keluar ngasih ucapan selamat Natal ke jemaah gitu kan. Ibu saya datang dianterin bapak, kemudian melihat ibu saya itu udah manggil nama ibu saya, dan tadi dicariin kok baru muncul gitu. Ibu saya bilang, ya ada yang mau saya sampaikan Romo gitu. Udah selesai ngasih ucapan selamat, akhirnya ke pastoran, ke belakang gereja gitu, ke tempat tinggalnya si pastor ini, dan diikutin oleh beberapa tetua lingkungan lah gitu. Ya, sesepuh lingkungan. Udah, ada yang mau disampaikan apa? Nah, disitulah ibu saya menyampaikan, ya saya mau pamit gitu. Malam ini mohon maaf nggak bisa datang tadi ngikutin misa. Saya datang ke sini malam ini mau pamit. Pamit gimana ibu, mau pindah kemana? Gitu kan. Saya pamit bukan pindah kota, tapi saya pamit karena malam ini saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Merinding saya. Waduh, gempar langsung sudah itu man. Wow. Ya karena memang ya ibu saya dikenal aktivis, dan saya dan ibu memang dikenal cukup ini ya, cukup aktif. Saya sendiri dulu aktif di Putra Altar gitu kan, dan waktu masih sebelum kuliah juga sempat memegang di kepengurusan gitu kan. Jadi pada saat saya bersyahadat itu pun, wah itu sudah chaos lah, sudah heboh gitu, udah ramai. Bahkan kalau tadi ibu saya nggak mau saya hubungin gitu kan, itu keluarga besar dari ibu saya itu udah satu persatu udah telepon
intinya jangan nginjakkan kakimu di rumah saya lagi. Udah langsung frontal lah. Frontal ya. Udah bukan saudara gitu kayak gitu. Udah itu yang hampir saya semua saudara dari ibu itu saya udah ngerasain seperti itu. Tapi Mas tahu kenapa alasan ibu kenapa beliau memilih Islam? Apa kata ibu? Ya, jadi dulu itu sebenarnya kurang lebihnya sama. Ibu itu merasa bahwa dia juga benci dengan Islam. Jadi saya pada akhirnya baru tahu bahwa di belakang gitu ya, ibu tuh sering diteror juga sama kakek saya, sama kakek saya. Jadi kebenciannya pun sama lah gitu ya. Dan ketika bapak saya bersyahadat kembali gitu kan, itu buat ibu saya juga seperti tamparan berat, makanya marah sekali gitu kan. Dan ya itu menjadi menambah kebencian juga gitu. Nah, tapi saat berjalannya waktu mungkin pengalamannya kurang lebih sama dengan saya. Ibu karena aktivis di gereja bertemu juga dengan lintas agama, banyak dalam kegiatan sosial, kemudian aktivis di lingkungan, di komplek juga gitu kan, banyak bertemu dengan berbagai kalangan, terutama dari saudara-saudara yang muslim misalkan itu. Dan jadi banyak tadi angle yang berbeda juga. Aktivis itu kritis pasti terkenal. Ya. Di situ banyak ini juga tuh. Kalau masalah tadi kalau di saya menemukan pergulatannya terkait dengan saya belajar ininya. Kalau ibu saya enggak. Ibu saya lebih kepada pengalaman hidup pribadinya aja gitu. Oke. Karena memang ibu saya tidak mengkaji secara keilmuan agamanya gitu ya. Jadi lebih kepada yang beliau temukan sehari-hari aja seperti apa. Dan setelah kakek saya meninggal gitu kan, nah itu makin kan jadinya Agak kurang pressure-nya. gitu ya. Jadi akhirnya menemukan tadi banyak angle yang berbeda dan lambat laun ke kakak saya punya anak, ketika melihat cucu-cucunya, yang satu hal yang ibu saya cerita yang paling menyentuh itu ketika melihat sholat jamaah di rumah saya dilakukan kakak saya dan anak-anaknya atau dengan bapak saya gitu ya. Ya melihat ini apa ya, ngelihat orang sholat jamaah kemudian setiap gerakannya bersama itu nggak tahu ibu saya merasakan ada ketenangan di situ, ada yang beda gitu kok ini ya itu saya melihat apalagi yang menjalani misalnya. Itu yang dilihat oleh ibu saya. Dan sebenarnya balik lagi kalau dalam kasus ibu saya itu sungguh satu bentuk hidayah Allah yang luar biasa yang kita akhirnya temui langsung gitu. Jadi saat ibu saya bersyahadat tadi itu bersamaan dengan kakak saya lagi di Masjidil Haram. Kakak saya nomor 2. Lagi umroh beliau. Ya, lagi di Masjidil Haram. Dan saat itu menjelang kepulangan. Ya, sudah menjelang kepulangannya. Nah, setelah ibu saya bersyahadat, karena paginya saya kan mengucapkan selamat Natal gitu kan, karena saya belum tahu, belum dikabarin tuh. Jadi biasalah kita tetap telepon mau ini gitu kan. Pagi udah ini istri sama anak, kayak kita telepon oma gitu untuk ngasih ucapan selamat. Saat saya telepon, bapak saya yang ngangkat dan bapak saya langsung nangis. Saya bingung, ini malah justru pikirannya negatif. Bapak nggak tahu ya sama sekali malam itu berarti ya? Iya. Nggak ada kabar ya berarti. Oke. Terus pas ketika orang tua nangis, bapak saya nangis, saya berpikir justru ada apa dengan ibu saya kok yang ngangkat. Takutnya sesuatu itu ya? Iya, kabar apa gitu kan. Ternyata ibu kamu semalam bersyahadat. Waduh, saya malah tambah lemes gitu kan. Ya Allah gitu, udah nggak nyangka sama sekali. Akhirnya hari itu juga saya putuskan untuk langsung pulang. Saya pulang untuk ketemu dan saya memutuskan untuk bawa orang tua saya ke Jakarta dulu. Karena lingkungannya di sana itu, rumah saya itu dekat sama gereja Katolik itu, gereja kami dulu gitu. Jadi ya lingkungannya jadi akhirnya banyak yang jemaat Katoliknya juga kan. Jadi saya bilang biar kondusif, saya bawa aja lah ke Jakarta dulu gitu, biar cooling down gitu. Ya sudah akhirnya ke Jakarta. Nah di situ sambil tadi menyambut kepulangan kakak saya dari Mekah. Ya sudah kita kumpul. Nah pada saat kakak saya pulang, ya udah kita kan kasih selamat gitu kan, dia habis dari Mekah udah terus
syukuran keluarga aja lah, makan-makan itu. Nah, bapak saya udah pesan, nanti kalau sudah acara ini kamu yang menyampaikan ya, bapak nggak kuat. Ya udah, saya yang ngomong. Nah, saya juga nggak kuat, saya nangis duluan gitu kan. Kakak saya bingung, ini ada apa nih? Gitu. Pikirnya nangisnya karena dia pulang Si dari kakak pun nggak tahu, Nggak nggak ada- dikabari. nggak dikabari. Allahu Akbar. barulah di situ saya menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya pas malam Natal, mami bersyahadat. Waduh, kakak saya langsung. Ya udah, dia udah begitu udah selesai nangisnya, udah mulai agak reda, dia nanya, syahadatnya malam Natal? Iya, pas persis malam Natal. Akhirnya kakak saya, Mulai flashback. iya, nanya, ada kejadian apa atau kisah apa yang membuat ibu saya itu akhirnya bersyahadat? Sebelum ibu saya menjawab gitu ya, itu yang bikin saya nangis ya, selain tadi ingat syahadatnya ibu ya. Kakak saya itu cerita sama saya, sama bapak juga, selama di sana itu mendoakan ibu saya khusus, bahkan 3 hari sebelum kepulangan dia itu dalam tahajudnya dilakukan di depan Ka'bah, itu secara khusus meminta hidayah untuk ibu saya. Saat kita di saat yang berbeda, maksudnya saya kan baru tahu cerita kakak saya saat itu gitu ya. Pas dia pulang, sebelum kita kumpul dia sharing dulu gitu kan. Nah, tapi sebelum itu saat ibu saya pulang ke Madiun menjemput ibu itu, saya kan nanya juga ke ibu, apa nih gitu yang membuat ibu saya akhirnya mau syahadat. Jadi ibu saya itu cerita 3 malam berturut-turut sebelum beliau bersyahadat, beliau tuh mimpi didatengin sama kakak saya pakai baju ihram, diajak ke Baitullah. Ih, ya Allah, tebus ya. Itu yang buat saya nangis. Ternyata apa yang dipanjatkan kakak saya di saat di Baitullah Tembus, ya Allah. itu tembus gitu. Dan langsung diijabah sama Allah. Nah, jadi ibu saya kan nggak tahu. Kakak saya juga nggak tahu tentang itu. Saat saya menyampaikan, ya sudah. Semua jadi ini kan. Jadi kakak saya jadi ya nangis juga gitu. Maksudnya, ya Allah, ternyata doa saya tembus. Dan kakak saya kan nanya, ibu saya nanya, kamu sholat itu tahajudmu di sekitaran jam 1:30, iya, jam ya, Insya Allah. Itu apa ya, itu yang buat saya makin ini ya. Kalau saya melewati, kalau pengalaman pribadi saya melewati karena saya mengkaji, belajar, proses gitu. Tapi kalau ibu saya itu benar-benar jalur patas kalau menurut saya. Yang mungkin buat orang awam ngelihat, yang kenal ibu saya mungkin kayaknya udah Nggak mungkin banget nih. puluhan tahun, bahkan dia bersyahadat itu saat usianya ber-70 tahun gitu kan. Dia separuh lebih usianya itu dakwah gitu kan di gereja dan beraktivitas di sana. Orang sangat kenal beliau, ininya konsistennya dalam aktivitas di gereja gitu kan. Melayani nyiapin makannya pastor, nyiapin bunga-bunga saat mau misa, itu hari-hari itu kayak begitu gitu. Jadi nggak bayang gitu. Makanya saya bilang, wah, ya ini sih kalau kisah hidup hidayah ibu saya itu benar-benar itu jalur patas, itu yang buat saya ya makin yakin lah bahwa ya ini memang hidayah Allah itu memang nyata gitu kan, dan ibu saya memilih untuk menjemput hidayahnya gitu kan, memilih menjawab itu dengan mengatakan saya minta dibimbing syahadat Dan menanggalkan semua kesombongannya. Ya. Hilangkan semua tuh. Dan alhamdulillah sampai hari ini ya, bapak saya sudah meninggal ya Mas, akhir tahun lalu, Desember 2024 bapak saya meninggal. Ibu saya sekarang ikut kami di Jakarta, di sini. Ya, saya harus akui gitu ya, justru malah lebih lancar ibu dalam baca Quran daripada saya. Karena ya beliau luar biasa gitu ya, kiroh begitu beliau bersyahadat. Lebih dulu juga ke Mekah beliau, karena beliau Desember itu bersyahadat, bulan Maret tahun depannya itu beliau ke Mekah duluan. Masya Allah. Jadi
Dan itu pun bukan atas ininya beliau gitu. Beliau dapat hadiah gitu atas karena ya hadiahnya Allah gitu. Ada yang memberikan udah karena ibu bersyahadat silakan ibu berangkat ke Mekah untuk saya belum bisa sholat belum udah nggak apa-apa berangkat aja gitu. Dan masya Allah pengalamannya juga waktu beliau sharing selama di Mekah seperti apa itu ya luar biasa juga. Saya bilang masya Allah caranya Allah ternyata menunjukkan kebesaran hidayah itu luar biasa gitu. Ibu tuh baca Quran masih ngelihat Mas? Masih Masih jelas beliau? masih Allahu Akbar. alhamdulillah masih. Karena konsumsinya orang-orang dulu memang mungkin beda sama kita yang sekarang ya. Kebanyakan mecin kalau gitu. Tapi subhanallah itu artinya sama. Tadi kan sempat disampaikan bahwa mungkin orang sekitar pun nggak ada yang pernah nyangka gitu. Kayaknya nggak mungkin banget deh beliau akan masuk Islam. Dan ternyata di umur 70 Mas. Hampir 70. Hampir Ibu 70, saya kan? kelahiran 47 ya. Kelahiran tahun 47 berarti kalau 2014 kan ya 67 ya. Ya, sekitar 67-68 lah itu. Nah, itu. Dan setelah kejadian itu ibu malah lebih katakanlah lebih soleh daripada kita gitu ya. Ya, bahkan ibu itu sampai hari ini alhamdulillah gitu Masya ya. Allah. Tidak mau sholat itu nggak di awal waktu. Jadi begitu beliau dengar azan sudah. Kita nih yang kayak begini nih ayo sholat. Udah Allahu tinggalin. Akbar. Udah kayak begitu. Kita yang masih sering tertampar malahan kalau sama ibu. Ya. Tapi kan artinya selain dari doa kakak pun pasti ada andil doa bapak di situ. Ya. Amalan apa sih Pak yang sebenarnya di karena kan PR-nya karena kan saya juga termasuk bapak saya yang masih non muslim ya. Itu amalan apa gitu yang bapak lakukan ketika pengen banget ibu nih masuk Islam gitu. Kembali ke fitrahnya. Ya sebenarnya kalau ditanya amalan apa sebenarnya semua udah diajarkan sih sama Rasulullah gitu ya. Mau yang wajib udah pasti, yang sunah-sunah apalagi yang tentu juga sudah diajarkan gitu kan. Saya cuman berpikirnya sederhananya begini. Kalau saya minta sama Allah, kita kan diajarkan apa aja kita minta. Gitu ya. Bahkan sahabat aja minta kehilangan sandal aja minta sama Allah gitu kan. Apalagi yang seperti ini gitu. Itu bukan hal yang susah sebenarnya buat Allah gitu kan. Nabi Yunus saja di dalam perutnya ikan gitu kan, beliau berdoa dan minta dikeluarkan juga dikeluarkan sama Allah gitu. Artinya sudah dalam posisi yang kayaknya nggak mungkin udah dalam perut ikan gitu kan. Orang lihat mungkin udah selesai nih, tapi ternyata dengan taubatnya beliau saat itu kepada Allah akhirnya malah membuka jalan keselamatannya. Saya berpikir satu ya saya pasti harus taubat dulu sama Allah gitu kan, yang pertama banyak zikir kepada Allah, yang setelah kita perbanyak zikir, yang kedua ya perbanyak aja kita menggedor sama Allah. Allah kan suka sekali kalau kita merengek kepada Allah gitu ya. Jadi yang wajib sudah pasti kita nggak boleh tinggal, yang sunnah kita perkuat. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau misalkan kita udah diajarkan sholat duha, tahajud gitu kan, atau puasa sunnah, ya kalau misalkan orang lain sholat duha misalkan untuk meminta rezeki atau apa mungkin 4 rakaat, 12 rakaat, ya kita tambah gitu. Merengeknya lebih gitu. Karena ya tadi kita logika orang awam berpikir nggak mungkin lah ibu saya akan di usia seperti ini ibu saya kok tergerak hatinya. Tapi kan ya Allah Maha segalanya gitu kan. Itu bukan, saya juga belajar bahwa itu kita jangan mengambil perannya Allah di situ gitu kan. Yang peran kita kan terus berikhtiar gitu ya, minta sama Allah. Tapi itu adalah hak prerogatifnya Allah, dan ya di situ Allah tunjukkan ke saya, kepada keluarga saya bahwa memang ini wilayah saya, ini wilayah Allah gitu kan, menentukan. Nah, dalam Quran juga Allah menyampaikan bahwa Allah akan berikan hidayah kepada yang Allah kehendaki gitu. Tapi sebaliknya kalau orang itu sudah diberikan hidayah dia nggak mau ini, ya Allah akan tutup juga gitu kan. Naudzubillah itu jangan sampai gitu. Tapi di situ saya meyakini bahwa
ya kita minta terus saja sama Allah. Entah waktunya kapan, pasti Allah kasih. Karena tidak ada doa yang tertolak. Dan benar yang apalagi kakak saya menyampaikan langsung di Baitullah di depan Ka'bah gitu kan. Ya Masya Allah itu Jalan tol lu. jalan tol. Betul. Karena beliau lagi doa di sana, ibu mengalami mimpi dan itu berturut-turut 3 hari sesuai yang dilakukan itu. Wah, luar biasa, Masya Allah. Karena ya apa yang diajarkan kita menjaga hubungan baik, kita menunjukkan akhlak yang lebih baik, kita memperlakukan ibu meskipun waktu itu masih berbeda dengan akhlak yang jauh lebih baik sudah dilakukan. Ya kan? Semua ikhtiar terbaik sudah. Pada ujungnya ya kita tinggal tawakal aja kan, kita tinggal Pasrah ya, udah, pasrahkan terserah Allah aja, ya gitu. terserah Allah. Ya saya cuma berharap jangan sampai ibu saya meninggalkan dunia ini sebelum bersyahadat. Itu yang saya minta. Masya Allah. Ya Alhamdulillah Allah masih dengarkan. Luar biasa, subhanallah. Ini emang kalau ngobrol sama mu'alaf dan teman-teman yang punya cerita yang luar biasa beda sama kita yang dari muslim lahir Pak ya. Itu nge-recharge iman sebenarnya. Insya Allah. Maka saya senang sama tim tuh kalau ngobrol sama dan kisah-kisahnya itu beda-beda kan. Ada yang diuji dengan ini, ada yang diuji dengan itu dan ada yang diberikan hadiah sama Allah seperti ini, jalan seperti ini dan itu luar biasa semua gitu. Ditambah tadi saya nggak expect sih sebenarnya Bapak akan ceritakan ibu dan endingnya akan seperti itu gitu. Iya. Masya Allah. Dan ada satu Pak, mungkin saya mau titipin ini buat ibu Pak. Oh iya. Kita ada wakaf Quran dari Baitul Maqdis. Oh ya, Masya Allah. Nanti titip buat Jazakallah khair. Mudah-mudahan itu menambah semangat ibu juga. Insya Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan terlihat ya Pak ya. Jelas mudah-mudahan. Insya Allah makanya tadi saya make sure, oh masih jelas ternyata mudah-mudahan Allah cerahkan matanya Amin. beliau. Sama-sama. Panjang umurnya insya Allah. Insya Allah. Allah berkahi. Amin. Masya Allah. Mungkin terakhir Pak, sebelum kita closing. Ya. Saya mau minta tips dari Bapak buat saya dan tim yang imannya naik turun lalu sering lalai dan juga teman-teman mu'alaf yang ketika diuji mereka ingin meninggalkan Islam dan kembali ke agama yang lama gitu. Untuk menghindari itu apa Pak kira-kira Pak? Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa ada manfaat sih. Insya Allah. Jadi yang pastinya kalau saya meyakini bahwa nikmat Allah itu ya tadi datangnya memang atas kehendak Allah, tidak semua, nggak mungkin semua terjadi tanpa seizinnya Allah gitu kan. Jadi kalau teman-teman di sini sudah mendapatkan hidayah gitu ya, atau mungkin malah dari lahir sudah Muslim gitu ya, itu adalah nikmat yang tak terkira gitu kan. Jadi ya tadi mungkin apa yang saya sharingkan tadi itu adalah contoh bagaimana banyak di luar yang harus berjuang gitu ya untuk mendapatkan hidayah itu dan bagaimana harus melewati banyak hal gitu. Nah itu mungkin yang harus selalu kita ingat bahwa nikmat Allah itu sungguh tak terkira dan kita sudah berada di jalan yang benar gitu. Nah untuk bisa, namanya manusia pasti wajar sih naik turun iman gitu ya. Tapi balik lagi memang seperti nasihat para ulama, nasihat yang paling baik dalam hal ini untuk menjaga keimanan kita adalah selalu ingat akan mati gitu. Jadi kita nggak lama sih gitu kan, kita nggak lama dan apa yang sudah kita lewatin selama ini kan sebenarnya ya pada akhirnya akan ada pertanggungjawaban gitu kan. Nah karena kita nggak lama tadi, balik lagi kita harus selalu mengingat apakah kita sudah merasa cukup mengumpulkan bekal untuk kembali sama Allah. Kalau kita merasa belum, ya tentu itu akan memacu atau memotivasi diri kita untuk terus memperbaiki diri gitu. Karena nggak mungkin orang yang pengen kembali kepada Allah dengan kodrat yang baik gitu kan, dengan husnul khotimah gitu, kita akan terus-terusan berlalai gitu ya. Namanya manusia pasti iman itu naik turun wajar, tetapi ya itu menurut saya harus selalu kita ingat nasihat tadi yang terbaik adalah mengingat kematian. Dan buat saya untuk lebih menguatkan bagaimana kita bisa melewati itu, saya sudah mengalami fase di mana nasihat Rasulullah itu saya buktikan sendiri terkait dengan bagaimana kita memilih pertemanan, memilih sahabat kita. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan beberapa tingkatan sahabat yang bisa kita pilih.
Nah, tentu sahabat yang paling afdolnya yang kita pilih adalah yang terus mengajak kita atau mengingatkan kita untuk selalu dekat sama Allah gitu kan. Nah, saya pernah mengalami fase di mana saya bersahabat dengan mereka yang sama sekali tidak pernah ngingetin gitu, bahkan mengajak ke arah yang masih. Jadi luar biasa memang beneran terjadi gitu kalau kita bertemu atau kita lebih memilih dengan bersahabat dengan teman-teman yang seperti itu, tentu pelan-pelan kita juga akan mengikuti mereka gitu. Nah, jadi Waliyahzubillah ya. ya, jadi buat saya menasihatkan tentu ya kita selain muhasabah terus tadi mengingat kematian, hati-hati dalam memilih sahabat atau teman dalam melangkah, karena balik lagi kita nggak pernah tahu sampai kapan kita melangkah. Hari ini pagi ini saya di sini, bisa jadi nanti siang atau nanti sore saya udah nggak ada gitu kan. Jadi sangat cepat gitu kan. Jadi kita hanya menunggu waktu semuanya, tidak peduli usia gitu. Ya balik lagi, buat saya itu yang menurut saya itu yang paling menguatkan untuk kita selalu istiqomah gitu ya. Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bantu dengan subscribe, like, and share video ini. Jika ada tanggapan, silahkan masukkan di kolom komentar. Hijrah Mu'alaf Channel, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.